99.2 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99.2 FM, radio yang Bengkulu. Iya. Selamat siang, Bengkulu. Kembali lagi nih bareng Vina di program Suara Unip on Location nih ya. Kali ini pada 17 Februari nih ya. Tentunya Vina nggak sendiri di hari ini karena di sini sudah bersama seseorang yang sangat penting nih bagi Universitas Bengkulu dan orang hebat, orang utama juga di Universitas Bengkulu. Siapa lagi kalau bukan Bapak Profesor Dr. Ridwan Nur Aziz, SEMSC. Apa kabar ya Pak pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Masih dijauhi dari COVID-19. Doakan terus. Amin. Iya. Iya, oke. Baiklah nih Pak. Jadi pada sore hari ini ya, tentunya kita masih semangat ya Pak ya. Siap. Masih semangat, iya. Untuk ini menjawab keingintahuan mahasiswa Universitas Ya. Bengkulu yang pastinya ya terutama. Nah, kita langsung aja nih Pak, nggak berlama-lama nih ya. Jadi karena kita saat ini masih daring, masih dalam pembelajaran daring, jadi sejauh ini kegiatan perkuliahan daring ini Pak selama ini seperti apa nih Pak? Kita sampai dengan pertengahan semester genap ya, itu sangat memungkinkan dan sudah pasti itu akan tetap daring. Ya, nanti setelah mid semester kita akan coba evaluasi, melihat situasi dan kondisi apakah kita sudah bisa mempersiapkan, persiapan dulu loh. Harus ada persiapan dulu untuk menuju ke offline atau ke luring ya. Kenapa? Karena persiapan ini sangat perlu, walaupun sebenarnya kementerian itu memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk melakukan offline atau online. Itu memang diberi kewenangan untuk itu. Tetapi kan kita tidak bisa semerta-merta karena diberi kewenangan. Oh kita dengan semangat yang gembira, terus kita langsung luring atau ya nggak bisa begitu. Itu harus ada persiapannya. Karena UNIP ini mahasiswanya bukan orang Bengkulu saja. Ya kan orangnya kan yang ada yang dari Medan, ada yang dari Padang, ada yang dari Sumatera Selatan, ada yang dari Paggaralam, ada yang bahkan dari Jawa, dari Jakarta segala macam. Itu kan orang-orang datang semua itu kan harus di treatment. Dia kan juga harus menuju ke kos-kosannya. Nah, itu suasana di kos-kosannya siapa yang kontrol dan sebagainya. Itu beda dengan kalau perguruan tinggi itu yang mayoritas mahasiswanya adalah orang Bengkulu. Mungkin dia bisa saja misalnya Unihas, Unifed, UNB mau offline duluan dibandingkan UNIF ya silakan. Nah, karena beda anunya. Beda mahasiswanya, karakter mahasiswanya. Iya benar. Jadi buat akademik Bengkulu nih ya, yang masih penasaran banget nih ya. Jadi semuanya itu nggak harus serta-merta langsung gitu. Jadi butuh proses dan persiapan terlebih dahulu ya. Iya. Dan ini ya Pak ya, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya surat edaran nih dari Gubernur Bengkulu terkait diperbolehkannya kuliah tatap muka, apakah UNIF siap untuk menjalankannya? Ya itu tadi UNIF itu akan menjalankannya karena beda ya. Kalau surat edaran gubernur itu kan lebih ke lokal itu dalam artian SMP SMA ya kan. Kalau kita perguruan tinggi ini itu isinya kementerian Kemendikbud. Nah jadi Kemendikbud membolehkan sebenarnya sejalan dengan Pak Gubernur, membolehkan juga, tetapi kita kan itu tadi karakter siswanya itu beda. Kalau siswa SMP SMA ini kan rata-rata orang Bengkulu. Nah, tapi kalau UNIF kan dari mana-mana gitu. Jadi itu bedanya. Sebenarnya yang SMP SMA ini pun itu harus dengan persiapan. Nggak bisa begitu gubernur atau wali kota mengeluarkan surat edaran sudah boleh sekolah secara offline ya, masuk kelas gitu tanpa ada persiapan. Itu kan harus disiapin. Sekolahnya selama ini kan nggak dipakai, kotor, perlu dibersihkan, perlu disemprot sanitizernya. Terus siswanya itu nggak boleh masuk sembarangan. Mungkin siswanya itu perlu di swab antigen dulu, ya kan? Ada persiapan. Guru-gurunya juga. Gitu. Guru-gurunya kan perlu disiapkan juga. Mungkin guru-gurunya juga perlu di swab dulu, kan gitu. Jadi persiapan itu dan tetap sekolah itu menjaga protokol kesehatan.
apalagi UNIP. Iya. Nah, yang mahasiswanya itu dari mana-mana gitu. Nah, ini perlu persiapan. Ya, nanti mungkin kalau apa, saya membayangkan kalau nanti udah dibuka ya UNIP ini, itu juga begitu. Jadi terutama dari luar-luar itu, ya, sebelum masuk ke UNIP dia harus menunjukkan bahwa dia ada negatif, swab antigennya negatif. Gitu. Dan itu tidak hanya sekali saja loh ya, itu secara reguler harus terus dipantau. Misalnya sudah kuliah 3 bulan atau 1,5 semester itu dicek. Nah, nanti akhir semester dicek lagi gitu. Iya, jadi untuk memastikan kesehatannya. Betul. Ya, benar. Oke, baik Pak, itu tadi seputar kuliah daring ya Pak ya. Iya. Nah, saat ini kan Pak, kita lagi heboh-hebohnya ini namanya Kampus Merdeka ya nggak sih Pak? Iya. Iya, nah jadi banyak yang ingin tahu nih Pak ya, kurikulum Kampus Merdeka itu seperti apa sih Pak? Iya, jadi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu memberikan apa ya, kelonggaran kepada mahasiswa untuk belajar lebih dari apa yang dia pelajari. Misalnya begini, ini Vina di mana? Enggak, jurnalistik. Jurnalistik. Nah, nanti di jurnalistik itu mungkin Vina ingin menambah pengetahuan mengenai bagaimana memasarkan produk-produk pertanian misalnya. Akan butuh mata pelajaran yang namanya kewirausahaan atau mata kuliah yang berkaitan dengan pertanian, kurikulum untuk pertanian, ya kan? Nah, itu tidak hanya kuliah di fisik, itu bisa mengambil mata kuliahnya di Fakultas Ekonomi atau di Fakultas Pertanian sesuai dengan passion dan keinginan tahuannya untuk selama di kampus itu mengembangkan itu. Ya kan, misalnya ada orang itu dia sekolahnya di Fakultas Hukum, tapi nanti kalau dia sudah keluar dari Fakultas Hukum dia ingin menjadi wirausaha, membuka kantor atau law firm atau apa, dia perlu pengetahuan mengenai kewirausahaan. Mungkin dia ambil di Fakultas Ekonomi, kayak gitu. Di samping itu juga keterampilan itu tidak harus diambil di kampus. Jadi bisa di luar kampus ya Pak? Bisa di luar kampus. Nah, di luar kampus itu misalnya Vina bekerja di TVRI ya, sebagai orang bekerja di radio atau apa. Magang itu yang tadinya kan nggak dapat kredit, sekarang dapat kredit, diberikan kredit poin kena pengalaman di sana. Apalagi kalau misalnya membantu dan bekerja di institusi-institusi di luar sana, apa di BKKBN, di perdagangan, di perbankan, di mana, itu dikasih slot untuk itu. Nah, itu yang ada Merdeka, tapi pengetahuan dasarnya tetap di kampus. Di kampus ya? Iya. Nah, misalnya Anda orang mana? Orang mana? Orang mana? Enggak. Iya. Nah, kalau orang mana? Enggak. Misalnya Anda orang Aceh, Iya. ya kan? Nah, saya ingin 1 semester pulang ke Aceh. Daripada saya nganggur, saya ngambil mata kuliah di sana, di Unsia. Nah, kita ada kerjasama. Nah, mata kuliah apa yang mau diambil di Unsia? Asal dia cocok dengan mata kuliah yang ditawarkan di UNIP, bisa ngambil di Unsia. Bisa, misalnya lab, nggak ada labnya ini, kurang canggih, Anda mau ngambil lab di UGM, dan UGM ada sedia slot untuk itu, boleh Anda ambil praktikumnya di UGM, kayak gitu. Tapi ada kerjasama. Jadi kalau misalnya ini kalau untuk pembelajaran hari ini pas banget ya Pak yang jalur-jalur itu. Oh iya. Ini betul. jadi salah satu untuk mempermudah juga nih ya mahasiswa yang di luar sana. Iya. Iya. Kan KKN kita kan sudah mengarah ke sana. Misalnya Anda orang Aceh, itu kan nggak harus ke sini. Anda boleh ambil KKN di Aceh sana, di lingkungan Anda sana. Iya. Jadi mempermudah sebenarnya dengan teknologi. Iya. Jadi yang udah tunggu ya itu ya. Kali ini tuh selain mempermudah itu menambah wawasan kalian yang lebih juga dari apa Ya, sesuai dengan passion, keinginan. Iya, benar banget ya. Waduh, kayak ini jadi kesempatan karena sekarang masih free ya Pak ya kalau nggak salah. Maksudnya free? Ya, artinya
Sebenarnya boleh bebas, sepanjang itu syaratnya memang harus ada di kurikulum. Kurikulumnya sama. Berarti kurikulumnya dari dengan universitas, misalkan dari luar ya Pak ya? Ya, ya dia menawarkan. Nah, di kita juga menawarkan. Nah, tapi kita mau ngambil yang di luar aja. Gitu. Iya. Oh iya. Oke, itu ya kurikulum ya. Tapi ini Pak ya, mungkin ada nih, apalagi untuk mahasiswa baru nih ya Pak ya, mungkin yang akan datang ataupun yang baru kemarin ini. Nah, mereka mungkin belum tahu nih yang namanya Kampus Merdeka mungkin ya. Nah, adakah Pak ini rencana untuk sosialisasi untuk mahasiswa atau dosen terkait Ini ada PPID, gimana sosialisasi mengenai Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Tapi memang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu kayaknya belum eligible untuk mahasiswa baru. Iya. Itu belum, itu nanti mereka di semester 3, 4 ke atas lah ya. Nah, itu baru. Karena kalau di semester 1 dan semester 2 itu kan masih Paket. paket. Iya, paket. Ya, paket. Dia belum bisa ngambil yang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Itu kita langsung Iya. Iya. Ya, Jadi nanti ada informasinya di kita umumkan, udah ada, udah kita sudah sosialisasi. diumumkan ya. oh iya. Iya, itu akan mulai ya. Kalau misalnya kalian itu apalagi untuk mahasiswa baru ini soalnya ada juga nih Pak yang bertanya kayak gitu ya. Jadi Dia harus mempersiapkan itu. Iya, benar. Ya, berarti kan dia memperkirakan ke depan saya kuliah di mana nih? Kuliah di Fakultas Teknik misalnya. Oh, tapi nanti saya mau menjadi kontraktor yang andal. Nah, sehingga saya perlu mata kuliah kewirausahaan. Saya ambil di ekonomi. Nah, bisa. Seperti itu. Atau orang ekonomi, oh saya ini nanti akan menjadi pebisnis atau usaha, tapi saya perlu saya berusaha nanti itu adalah di bidang bisnis yang ada kaitannya dengan teknologi misalnya. Nah, saya perlu pengetahuan-pengetahuan itu yang ada di Fakultas Teknik Informatika misalnya. Nah, dia bisa ngambil di situ. Iya, jadi itu yang untuk apalagi nih terkhusus untuk mahasiswa baru nih ya. Kalian itu belum bisa sekarang tapi kalian bisa memikirkannya lebih matang lagi dari sekarang nih. Kalian nanti mau mengambil apa dan direncanakan lebih baik lagi yang pastinya ya Pak ya. Betul. Iya. Dan ini kayaknya harapan nih Pak ya. Harapan diterapkannya kurikulum Kampus Merdeka ini Pak. Ya, harapannya itu kita bisa mempersiapkan alumni kita itu lebih cepat terserap ke pasar kerja atau lebih cepat dia menjadi wirausahawan baru atau startup baru atau isinya memenuhi kebutuhan pasar dunia kerja, industri, ya, pegawai negeri dan semuanya. Itu harapannya seperti itu. Jadi tidak ada lag ya antara lulus dia nanti masih pusing mau jadi apa. Jadi dengan ini dia bisa lebih cepat link and match-nya itu. Iya, jadi berarti dengan misalnya adanya Kampus Merdeka ini, jadi harapannya yang lulusan itu ya, gue ya, kalian itu bukan hanya misalkan kalian merasa nggak sesuai, kalian bisa mengambil ke passion lain, pekerjaan lainnya, jadi nggak harus sesuai dengan jurusan yang kalian ambil sebelumnya, benar nggak Pak? Iya. Oke, jadi kalau misalnya nih Pak ya, ini ada perbedaan nggak sih Pak kurikulum lama ini dengan kurikulum Kampus Merdeka ini? Ya pasti dong. Pasti ya. Karena Jadi, kurikulum baru itu menyiapkan slot 30 SKS ya Pak ya. Kalau di 30 SKS itu yang free. Bisa. Ya, itu pasti berbeda gitu loh. Dan 30 itu macam-macam variasinya, magang, terus ada masuk ke dunia usaha dan industri, bisa dia bekerja di institusi-institusi pemerintah, negara, bahkan internasional. Misalnya Anda punya kesempatan bekerja paruh waktu di ILO misalnya, bekerja paruh waktu di UNESCO misalnya, atau bekerja paruh waktu di lokal di kementerian apa gitu, itu bisa, boleh, dan diberikan. Kalau tadi tidak diberikan kredit, sekarang diberikan kredit. Anda membantu misalnya organisasi-organisasi itu misalnya untuk penanggulangan narkoba ya, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan
hunting, saya bebas atau apa itu bisa Anda lakukan sesuai dengan passion Anda. Termasuk Anda kalau mau tadi di dunia usaha, perdagangan, industri dan segala macam itu semua boleh. Misalnya magang di Astra, magang di mana gitu ya. Iya, karena mungkin karena talent yang kita punya dan sudah kita pelajari, jadi kita bisa mengambil lebih, Pak ya. Iya. Iya, dan ini Pak ya, kembali lagi nih pada yang namanya perkuliahan daring. Nah, ini kan Pak kita sudah lama banget nih Pak kan ya daring ya. Sudah 1,5. ya. Iya. Nah, jadi Iya. kalian juga bertanya nih ya Pak Ibu ya. Untuk bantuan kuota itu Pak, kita ini dari pihak universitasnya ini masih memberikan atau dikiranya cukup Pak dari Kemendikbud aja? Nah ini perlu hitung-hitungan ya. Iya. Saya tidak tahu pasti, tapi yang jelas itu ada kemungkinan berita gembira itu akan dibantu oleh kementerian ya di bulan-bulan Maret. Kalau nggak salah saya seperti itu akan diberikan bantuan. Yang namanya kebutuhan itu pasti kurang, ya kan gitu. Apalagi kalau kebutuhan itu digunakan di luar kuliah. Nah kita punya apa? Punya survei gitu kan. Nah, rata-rata mahasiswa itu menggunakan kuotanya itu untuk apa saja. Ya, tapi kalau dia hanya untuk belajar, hanya untuk kuliah, sebenarnya kuota yang diberikan itu cukup. Tapi kalau sudah kemana-mana, ada Instagram, ada Facebook, ada internet yang lain, terus ada YouTube, ada apa itu pasti kurang. Bahkan yang diberikan itu adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk belajar ya? Iya, kebutuhan untuk belajar, dan itu sudah dihitung. Dan iya nih, jadi kali itu alhamdulillah, maksudnya ini mahasiswa baru nih Pak ya, banyak banget Iya, yang iya. bertanya kenapa ada gitu kan, sekarang jadi nggak ada, malah adanya itu Ada kemungkinan ada. Ada Ada kemungkinan ada. Iya, jadi Tapi nggak tahu. Nanti kalau nggak ada ya mungkin ada bantuan dari sini. oh iya, nah jadi buat kalian ya apalagi Tapi nggak pasti loh ya. Nanti Nggak pasti. bilang, wah pasti ini ada. Nah, iya, jadi nggak pasti ya dulu ya, cuman masih ada kemungkinan peluang besar Iya. untuk dibantu kuotanya. Iya, tuh lah, alhamdulillah ya kalian buat kalian masih bertanya-tanya, jadi kemungkinan ada peluang nih untuk bantuan dari pihak universitasnya ya Pak ya. Ya. Dan sejauh ini ya Pak ya, menurut Bapak sendiri dalam keefektifan kuliah daring ini gimana sih Pak? Jelas tidak efektif. Namanya kuliah daring itu terutama kuliah-kuliah yang berpraktikum. Iya benar. Itu sangat tidak efektif sekali kuliah daring itu. Dan juga kuliah daring itu punya kelemahan terutama untuk mata kuliah dasar. Jadi setelah dites, misalnya seperti saya di ekonomi gitu ya, pengetahuan mengenai ekonomi makro, ekonomi mikro, begitu dites itu beda banget antara diberikan secara daring dan diberikan secara tatap muka. Iya benar. Jadi saya nggak tahu ya, mungkin pada waktu daring itu kan beberapa kali ini kan cuma pasang foto aja, kamu entah kemana kayak kuliah, Iya. kamu udah entah ke dapur, entah lagi ngulek cabai atau apa, Iya. nggak fokus kuliahnya kan gitu. Iya. Ya kita kan nggak tahu, makanya ya ada dosen melarang. Kalau pokoknya kalau kuliah nggak boleh pakai foto gitu kan. Tapi kan pengalaman dia. Pak, maaf Pak, ini hujan petir Pak, nggak bisa, sinyalnya kurang. Ada yang hujan petir alasannya. Ada Pak, ini tiba-tiba lampu mati Pak, sinyalnya hilang. Gimana? Nggak efektif banget. Benar. Iya. Banyak sekali kendalanya, terutama yang di daerah-daerah yang sinyalnya lemah. Ya itu aku begitu ya. Mau nggak mau kita itu harus menjalani proses daring dulu terlebih dahulu ya. Oh iya, Ini sekarang ini. iya, namanya kondisi tidak normal ya. Iya.
jalan satu-satunya. Jadi kalian kita semua nih harus bersabar ya. Jadi buat dunia makanya kita itu dianjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan supaya kita bisa cepat ya Pak ya untuk offline. Ya. Iya. Dan kayaknya ini ya Pak ya. Dalam prokes disnatalis ya Pak ya. Nah, apa selain penyapa itu masih ada lagi Pak? Maksudnya? Dalam program daya disnatalis ini nanti selain penyapa ini masih ada lagi? Oh, saya belum tahu itu. Saya belum Iya. tahu panitia Dies Natalis ini. Belum ada terbentuk, Apa. tapi belum terbentuk di panitia. Iya. Ini kan inisiasi PPID ya. PPID ya. Ini menyongsong biar dalam rangka ada- dia bilang kan dalam rangka Iya. Dies Natalis. Hmm. Nah, kalau panitia Diesnya sendiri Belum, kan belum terbentuk. Iya, baik. Iya. Iya, dan ini masih berkelanjutan ya Pak ya. Nah, harapan dalam menyongsong Dies Natalis ini nanti seperti apa? Ya harapannya ya ini kan keadaan darurat ya. Ya Dies Natalisnya mungkin tidak bisa semeriah kalau kita. Oke, Pak ya. Iya, kita kan membatasi yang namanya kerumunan, yang membatasi hal-hal yang bersifat kolosal seperti itu. Ya paling ya kayak gini lah seminar-seminar, hiburan-hiburan tapi daring semua. Kalau mau ada lomba musik, lomba apa ya daring semua ya. Adik-adik nyanyi aja dari kamar. Mungkin seperti itu yang bisa Iya. dilakukan. Saya nggak tahu nih apa olahraga pun mungkin ada e-sport ya. Iya. Nah, mungkin e-sport aja gitu loh. Ekspor ya. Kita rencana mengundang orang nomor 1 Indonesia Oh, ya. itu cita-cita. Cita-cita. Paling tidak dia menyampaikan videonya. Iya, iya benar. Nah, untuk apa ya? Kelebihannya aja mungkin ya Pak ya itu. Ya, jadi untuk Dies Natalis mungkin ya. Kayaknya mungkin di dalam situasi yang sekarang ini mungkin semuanya berbeda ya. Jalan juga berbeda ya. Mau gimana lagi ya Pak ya? Kita Iya. hanya bisa. Ya, itu nanti tergantung dari kreativitas panitia yang akan dibentuk. Iya benar. Iya baik Pak. Kayaknya nih tadi bincang-bincang kita nih udah lumayan ya Pak ya. Mumpung ini kalau hari sudah lumayan sore juga Oke, ya. oke, makasih banyak. Iya dan Ya. jadi buat Akademi Bengkulu ya seputar pembelajaran daring. Jadi kita masih bakal tetap melakukan dan untuk yang namanya bantuan kuota itu kemungkinan peluangnya ada ya, tapi jangan terlalu berharap ya. Ada. Ada ya, insya Allah ada ya. Dan buat Akademi Bengkulu nih ya yang ini apa Kampus Merdeka itu dan banyak banget pertanyaannya ini untuk mahasiswa baru ya yang pertama ya. Jadi kalian belum bisa nih sekarang. Jadi untuk Kampus Merdeka itu kalian di semester 3, 4 selanjutnya. Jadi Ya. kalian dari sekarang boleh mempersiapkannya terlebih dahulu nih ya. Betul. Dan terima kasih nih Bapak Sama-sama. untuk waktu dan kesempatannya Ya. pada hari ini. Dan akhirnya saya Vina dari program Suara Unik Online Cation pamit undur diri dan sampai jumpa di program online cation selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.